Halo, perkenalkan nama saya Anggalina Deju. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pemisahan Pangea, teori tentang terjadinya kepulauan di Indonesia dan biogeografi. Pemisahan Pangea. Yang pertama, benua kuno di dasar Samudra Hindia atau Rodinia. Daratan di bumi terkumpul dalam satu benua luas yang disebut Rodinia. Rodinia adalah super benua tertua yang jejak geologinya masih bisa dilacak oleh para ahli geologi. Superkontinen ini jauh lebih tua daripada Pangea, tetapi masih lebih muda dari super benua Columbia atau 1800 sampai 1500 juta tahun dan Valbara 3600 juta tahun lalu. Walaupun lebih mudah, Rodinia dipercaya bukan hanya sebuah hipotesis lagi, tetapi betul-betul pernah ada. Nama Rodinia sendiri dipopulerkan oleh Dalzell, Morris, dan Hoffman. Rodinia adalah kata dalam bahasa Rusia yang berarti motherland atau tanah ibu atau leluhur. Rodinia berada pada era Neoproterozoik. Berdasarkan rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh beberapa ahli, Rodinia tersusun dari beberapa keraton. Yang pertama, keraton Amerika Utara, yang nantinya akan terpisah dan menjadi Laurasia. Keraton ini dikelilingi oleh keraton lainnya. Yang kedua, pada bagian tenggara, keraton Eropa Timur, keraton Amazonia, dan keraton Afrika Barat. Yang berikut, pada bagian selatan ada Rio Plateau dan San Francisco. Sedangkan pada bagian barat daya ada Keraton Kongo dan Keraton Kalahari. Pada bagian timur laut ada Keraton Australia, Keraton India, dan Keraton Antartika. Sedangkan untuk Keraton Siberia, Keraton Cina Utara dan Selatan, para ahli memiliki perbedaan pendapat untuk rekonstruksi keraton ini. Yang kedua, Gondwana dan Laurasia. Karena pergerakan kerak bumi, Rodinia terpisah menjadi dua superbenua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Bagian-bagian yang akan membentuk Indonesia termasuk ke dalam superbenua Gondwana juga Australia. Pada masa ini, Pulau Irian atau Papua sudah terpisah dari Australia, sedangkan pulau-pulau lainnya dari Indonesia masih tergabung dalam Keraton Cina Utara. Yang berikut, Pangea. Pangea juga merupakan superbenua yang terbentuk dari bersatunya Gondwana dan Laurasia. Pada era Paleozoik, yaitu era setelah Neoproterozoik. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun yang lalu, semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea, yang sebelum akhirnya benua sekarang terdiri dari 5 benua. Nah, teori selanjutnya mengatakan bahwa benua-benua yang akan terus melayang sampai mereka bertemu lagi dalam konfigurasi yang berbeda. Teori Pangea sendiri didasari oleh teori Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman. Pada tahun 1920, dalam buku The Origin of Continents and Sea, Wegener mengatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu lampau membentuk satu superbenua yang disebut Pangea, sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bawah kulit bumi. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua atau daratan yang lebih kecil yang bernama Laurasia, membentuk daratan belahan selatan seperti Amerika Latin, Afrika, India, Antartika,
Australia, Selandia Baru, New Guinea, dan lain-lain. Dan Gondwana membentuk daratan belahan utara seperti Amerika dan Eropa. Selama periode Jurassic atau pada zaman dinosaurus, sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua-benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat sekarang, yaitu ada 5 benua. Yang ketiga, pada periode Cretaceous. Periode Cretaceous termasuk ke dalam era Mesozoik. Pada periode ini, Cina Utara dan Cina Selatan sudah menyatu dan mulai membentuk benua Asia. Begitu juga dengan Malaya bersatu dengan benua ini. Yang berikut ada periode tersier. Itu terjadi 50 juta tahun yang lalu. Periode ini juga termasuk ke dalam era Cenozoik. Pada periode ini, Indonesia mulai terbentuk. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih terpisah jauh dengan Pulau Papua. Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil, bagian dari daratan Asia, daratan Australia, dan pulau-pulau kecil yang awalnya berada pada Samudra Pasifik yang disebabkan oleh pergerakan kulit bumi. Pulau-pulau ini kemudian membentuk Sulawesi. Nah, sekitar 1 juta tahun yang lalu, pada saat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan masih menyatu dengan semenanjung Asia, disebut dengan paparan Sunda. Nah, paparan Sunda ini terpisah oleh naiknya permukaan air laut mulai dari 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dengan permukaan air laut yang naik atau turun karena dipengaruhi oleh suhu bumi dan glasier. Beberapa kali pula paparan Sunda ini terpisah menjadi beberapa pulau, kemudian menyatu kembali dan terpisah kembali secara berulang-ulang sampai kita lihat pada saat sekarang ini. Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang merupakan bagian dari Keraton Cina Utara, yang kemudian akibat pergerakan kulit bumi membentuk daratan Asia, dan pada periode tersier, Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terpisah. Mari kita lihat biogeografi. Indonesia dengan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km persegi yang secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang didaftarkan ke PBB yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi konvensi PBB. Sedangkan secara fitogeografi, Indonesia termasuk ke dalam Paleotropical Kingdom, Indonesia-Malaysian Subkingdom, Malaysian Region. Perbedaan penyebaran fauna dan flora secara geografis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing jenis dalam melakukan pemancaran dan bariernya. Hewan senantiasa memiliki suatu luas jelajah tertentu dan terutama hewan terestrial yang dibatasi oleh barrier-barrier geografisnya. Sedangkan tumbuhan memiliki distribusi yang luas dengan cara pemancaran yang beragam. Sekian PPT.